Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdulalik, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat project NetBeans tugas. Saya akan membuat perhitungan nilai mahasiswa. Pertama-tama kita masuk ke file yang berada di pojok kiri. Kita pencet New Project. Lalu kita masuk ke Java application. Next, kita tulis di sini perhitungan nilai mahasiswa. Tuh, ini udah finish. Nice. Kita masuk, klik kanan di sini nih, pencet new, ada JPPROM. Nah, di sini kita tulis perhitungan nilai siswa, perhitungan nilai siswa. Dari sini mencet palet di pojok kanan. Di sini kita akan membuat desainnya dulu ya. Di sini kita mencet palet nih. Sebelah kanan. Kita bisa membuat text field. Masukkan text field lagi. Nih. Text field. Kita ganti jadi lalu kita di sini ganti teks push, sini juga hapus. Ini hapus, jadi teks hapus. Nah, sudah. Ini yang kita jangan lupa besarkan nama jurusannya. Kita hapus ininya. Ini kita hapus, ini delete. Kita gunakan combo box. Kita di sini menggunakan combo box. Ini untuk NIM. Lalu kita sininya edit di properties. Sini untuk nama jurusan kita, bisa kita jurusan kuliahan kita semacam sistem informasi, teknik mesin di sini. Kalau di properties, di sini kita edit ini nama-namanya nih untuk jurusan.
Misalnya sistem informasi. Lalu yang kedua, di sini sistem komputer. Lalu di sini teknik mesin. Teknik mesin. Lalu bisa dikenalkan juga di sini seperti teknik elektro. Ini sesuai keinginan kalian ya untuk menambahkan jurusan apanya di sini. Set. Tadi untuk mengedit modelnya itu di sini nih. Di model. Klik kanan, sini klik kanan, masuk properties, lalu di model nih. Titik tiga ini pencet, tinggal edit di situ. Kita tinggal besarkan tombol ininya. Nah, kita sini tambahkan juga J-label. Untuk apa? Sini kita untuk nilai UTS. Nilai UTS. Sini juga untuk nilai UTS. Kita edit menjadi nilai UTS. Kita edit di sini. Jadi nilai UAS. Nilai UAS. Lalu di sini juga kita bisa mendapatkan sini rata-rata. Ini rata-rata tuh di sini kita rata-rata nilai hasil dari ini apa? Mata kuliah kita UTS sama UAS, nanti kita input masuk ke rata-rata, lalu ke grade juga masuknya data masuk grade ini untuk keterangan kita lulus apa tidaknya, keterangan. Lalu sininya apa Bang Dimas? Di sininya kita pakai TXPIL seperti tadi. TXPIL 1. Ini TXPIL berapa ini? TXPIL 4. Kita menggunakan JTXPIL. TXPIL. Sini juga kita tambah TXPIL. Ini kenapa bisa jadi 5 ini? Harusnya di sini 2, benar-benar. Saya ganti sini. Harus ganti ini. 3. 1, 2, 3. Ini 4, ini 4. Sini. Nah. Saya di sini. Nanti di sini kita untuk mengisi grade ini rata-rata, grade, keterangan. Masuk TXPIL lagi di sininya. TXPIL. Nanti di sini itu kita untuk, nah pertama-tama kan misalnya udah ada codingan ini, sini kan belum ada codingannya, belum ada logikanya. Nanti kita di sini pertama masuk NIM kita berapa, lalu di sini nama nih,
nama kita. Nanti kita masukkan di sini nama kita. Nama kita ngetik nama jurusan, lalu di sini nilai UTS, nilai UAS. Edit teks. Sini juga teks. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat untuk ini kita ketik di label lagi. Jangan di label. Kita menggunakan OK button. J button 1, 2, 3. Diganti menjadi bersih. Lalu di sini juga proses tuh sini kita untuk menginput nilai. Ini jika kita ingin keluar. Sudah jadi. Kita rapikan. Kita rapikan guys. Sedikit tadi itu rapikan. Ini sudah jadi. Lalu kita tinggal untuk membuat codingannya saja, source. Nah, seperti kita membuat codingan, nama variabel di sininya harus kita ganti. Oke guys, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi kita sebelum untuk mengisi codingan tersebut, kita mengganti nama-nama variabel terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, jtextfield. Kita mengganti menjadi txt name. Nah, seperti begini. Lalu sama, ini pun menjadi txt nama. Ini juga sama ya, menjadi txt nama jurusan. Menjadi txt nama jurusan. Lalu di sini pun ganti nama variabelnya. Ini kan jcombombok. Kita mengganti menjadi cmb. cmb kode jurusan. Nah, seperti tersebut. cmb kode jurusan. Lalu sini nilai UTS pun kita mengganti ya. Menjadi sini pun kita ganti txt UTS. Ini UAS juga kita ganti menjadi txt UAS. Ini txt rata-rata. Ini menjadi txt rata. txt rata. Ini pun menjadi txt grade. txt grade. Nah, menjadi txt ini pun kita menjadi txt keterangan sesuai nama variabel di sininya nih, kita teks keterangan. Oke, habis itu kita masuk ke dalam. Jangan lupa kita mengisi di sini juga nih. Menjadi ini kan J button 2. Kita mengganti jadi btn proses. Nah, btn proses di sini juga btn bersih.
BTN bersih, sini BTN keluar. Nah, seperti tersebut ya. Setelah kita merubah semua nama variabel di sini, nah, kita masuk ke logikanya. Di mana logikanya? Nah, di sini logikanya diproses, dibersih, dan keluar, dan di kode jurusan. Nah, saya akan masuk BTN action bersih. Nah, sini kita masuk di BTN action bersih. Proses NIM Nah, ini kan NIM, nama variabel NIM-nya di situ. Nah, ini kita masuk di proses. Nah, BTN action proses perform up. Ini di sini enter if. Nah, di sini saya akan mengoding dulu, lalu habis saya mengisi logikanya nanti saya jelasin ya. Ya ini txt nim get text. Di sini saya akan mengisi logikanya dulu, lalu saya akan nanti penjelasannya saya akan di terakhir saja ya. Jika semuanya sudah beres dan bisa berjalan, nanti saya akan jelaskan. Nim get text is empty. Nah, tulis empty sini, saya isi sini juga. Dash empty txt nama get text get text get text get text is empty. Isi ini dua sama dua text nama get text nah kalau kita terlagi kita buat ini kan TS name kita ganti menjadi UTS nice. Lalu kita di sini akan mengisi job Tion Pen. So make sense. Job Tion Pen. So dialog dialog this data input tidak boleh kosong.
Tidak boleh kosong. Tapi kayak peringatan, peringatan salah. Pak, saya kira nama lagi sini. Terus kita di sini akan kalau kita mengisi jadwal ya sistem exit sistem exit Jogja dan it contain yon band yes object ketika ini error message. Nah, coba kita jalankan. Misalnya kita ngisi NIM 22, di sini nama misalnya ini UTS soalnya 80, ini 70. Kalau kita proses 5 gue kita keluar logikanya, wah ini error logikanya ya. Nah ini logika bersih udah berjalan. Lalu kita mengisi setelah ngoding ini nih. Nah, lalu di sini kita mengisi di tadi kan codingan di BTN proses. Nah, kita mengisi di BTN keluarnya. Ini saya jelasin setelah saya beres mengoding dari semua tersebut dan bisa program ini bisa berjalan. Kita isi di sini in confirm sama dengan sini Jogtion pen in confirm Jogtion pen so yang bisa confirm confirm dialog this so confirm dialog this. Nah, this enter sini kita isi apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi. Nah, seperti ini ya. Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Enter. Kita konfirmasi. Keluar job beyond pen. Yes. Option. Yes option.
Kita run anyway. Kita isinya 22 nama D. Nah, kita simpan foto ini. Kenapa ini tidak bisa jalan? Karena kita belum mengisi logikanya. Ini 80, ya bos. Ini 80 juga. Kita proses, set, keluar. Nah, mari saya akan jelaskan satu persatu dari codingan ini tersebut. Jadi ini tuh ini fungsinya untuk mengatur agar kolom hasil seperti nama, jurusan, rata-rata, grade, keterangan itu tidak bisa diedit, diketik manual oleh pengguna. Hanya boleh mengisi NIM, nama, dan nilai. Lalu di BTN prosesnya itu nih text name get text ini itu XMPT itu untuk mengecek apakah ada kolom input name, apakah ada kolom input itu seperti name, nama, UTS, UAS yang masih kosong. Jika ada, program akan memunculkan pesan peringatan. Lalu di sini ada konversi dan perhitungan di double nilai status. Nah, inilah gitu. Itu fungsinya tuh kayak mengambil teks dari kolom TS dan UAS lalu mengubahnya menjadi angka desimal. Dan juga menghitung rata-rata dengan rumus UTS, UAS, blockage juga blockage. Nih. Blockage itu jika pengguna memasukkan huruf bukan angka, program akan menangkap error tersebut dan memunculkan pesan error agar program tidak crash. Logika penentuan grade menggunakan struktur if else untuk menentukan grade. Nih, ya. Nilai 85 rata-rata lulus dengan ujian, lulus, tidak lulus, lalu tidak lulus juga. Ini akan menampilkan hasil kemudian dimasukkan kembali ke text field, teks rata, teks grade, teks keterangan agar bisa dilihat oleh pengguna. Lalu tombol bersih juga di sini nih. Wow, kan tadi nih tombol bersih nih. Fungsinya itu untuk mengosongkan semua text field menggunakan set text dan mengembalikan pilihan jurusan ke indeks pertama. Fokusnya itu text name request fokus meletakkan kursor mengetik kembali ke kolom name secara otomatis. Lalu tombol keluar itu konfirmasi menggunakan job turn pencil compare untuk bertanya apakah Anda yakin ingin keluar. Lalu aksinya itu jika pengguna memilih yes, perintah sistem exist 0 akan menghentikan program. Di sini ada pilihan jurusan juga. Pilihan jurusan fungsinya itu saat jurusan dipilih, teks jurusan tersebut langsung disalin dan ditampilkan ke dalam kolom txt nama jurusan nih. Ditampilkan ke dalam ini nih, di sini nih. Dari sini ke sini tampilkannya. Lalu ringkasan dari alur program ini tuh yang ada 5. Yang pertama itu user memasukkan NIM, nama, memilih jurusan, serta memasukkan nilai UTS dan UAS. Lalu yang kedua, user menekan tombol proses, program mengecek kelengkapan dan data dan memastikan nilai berupa angka. Lalu yang keempat, program menghitung rata-rata, menentukan grade, dan menampilkan hasilnya di kolom bawah. Lalu yang kelima, user bisa menekan bersih untuk mengulang atau keluar untuk menutup aplikasi ini. Saya contohkan ya. Dari hasil dengan tersebut. Hasilnya seperti gini. Saat kita masukkan NIM, 24 misalnya NIM saya 24 10 91 70 Misalnya saya memasukkan nama saya Dimas Abdul Khalik.
Nah, di sini kayak sistem informasi. Nilai UTS 80, misalnya nilai UTS saya itu 90, lalu nilai UTS saya 80. Nah, kita proses. Nah, hasilnya A, lulus dengan ujian. Seperti gitu. Jadi terima kasih dari saya Dimas Abdulholik. Saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya Dimas Abdulholik, yang kedua Hafira, ketiga Darah, keempat Patan, kelima Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.